Biasanya kan ada tulisan tuh. Kopi sini. Tunjuk itunya, pedoman organisasinya. Di poros di belakang Samsat. Ada tegak kami. Ya, tanda terima aja. PP2, PP1 dan PP2, maka saya mohon LU-nya. LU-nya stay di sini bisa. Stay di sini. Ya. Karena ini harus kita verifikasi syarat calon ini. Download itu tanda terima berkas ya. Sini. Jadi menghormati pengurus dan caleg partai kan. Alhamdulillah pada sudah datang ke sekretariat kita semua adalah syarat pencalonan akan sifatnya primer lah. Jadi saat itu capres. Mana yang dalam tas kecil? Reaktif orang-orang. Apa itu? Yang sebelah sini belakang. Sebelah lagi, sebelah lagi. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan mohon maaf saya sudahi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oke. Ibu satu, Bu. Ya, satu. Ini tangannya lagi salut. Iya, betul, Bu. Bisa Bapak sampaikan terkait hasil pendaftaran caleg dari partai politik di Karimun seperti apa kemarin? Oke, terima kasih Mas ya. Jadi kita sudah melakukan tahapan oleh yang ditentukan oleh KPU RI ya kan. Nah, jadi tahapan pendaftaran itu mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 jam Juli sampai jam 12 malam itu kan. Nah, jadi selama waktu itu yang digunakan efektif oleh partai politik hanya waktu 2 hari itu lagi aja ya, tanggal 16 sampai 17. Nah, di hari pertama itu hanya 6 partai politik ya kan, yang sisanya yang 8 itu hari kemarin itu tanggal 17 itu sampai jam 12 dini hari itu tadi ya kan. Partai ada 16. Semua partai mendaftar, Pak? Ya, cuma 2 partai politik yang tak mendaftar, itu Partai PSI dengan Partai PKPI. Oh, kenapa Pak mereka nggak daftar, Pak? Ya, kita kurang tahu ya masalah internal mereka ya. Yang jelas ke KPU sudah ngasih tahu, sudah sosialisasikan sama mereka, kita buka hadir dan sebagainya. Tapi kayaknya dalam perjalanan itu dia tak kooperatif dengan kita ya. Tidak kooperatif ya? Karena kan kita harus punya username nih, username kan dari KPU ya kan, kasihkan sama dia, inilah username sampean nanti bisa buka ya, kan? Dia tak mau ngambil, intinya kan dia nggak bisa melakukan kegiatan aktivitas kalau tidak ada username dari KPU seperti itu. Nah, dihubungi secara manual pun sekarang sulit juga dihubungi ya, pengurus-pengurusnya sejak lama sebagai pengurus partai politik saat verifikasi parpol itu kan. Langsung ada yang tak aktif lagi kan, susah lagi kalau sudah putus komunikasi. Berarti KPU sudah menghubungi secara manual, ibarat by phone gitu ya? By phone itu sudah kita lakukan seperti itu. Oh gitu. Berarti yang ikut dalam kompetisi hanya 14 ya? 14 partai? Iya. Partai terakhir kemarin apa ya, Pak? Partai Garuda kurang lebih dia daftar sini jam 11.45. 11.45. Ada registernya, namun kalau mau tahu detailnya jam berapa. Oh iya nggak apa-apa. Karena register itu acuan kita ya, dia. Karena kalau dia mendaftar jam 11 umpamanya 5-8 itu terterima, walaupun saat penyelesaiannya sampai jam 2 jam 8 tidak masalah. Kita register itu sampai jam
12 malam. Itu udah batas terakhir, Iya, Pak. batas terakhir. Walaupun gini gitu kan sampai jam 2 atau jam 3 itu enggak dihitung. Yang penting jelas saat register di KPU RI itu kurang dari jam 12, maksimal jam 12. Semua partai ikut 100%, Pak? Enggak juga ya? Enggak. Partai apa ya kira-kira yang hanya ikut berapa gitu? Ya, contohnya aja Partai Garuda. Partai Garuda itu hanya mengambil satu dapil aja di dapil 4. Itu pun hanya memasang 5 bacaleknya di situ. Oh, 5. Berarti nggak semua partai yang mendapil full ya? Terus Partai Berkarya itu di dapil 3 itu hanya ngisi 3 orang aja. 3 orang aja. Terus dapil 3 itu kan 9 kursi nih. Nah, itu hanya ngisi 3 orang aja bacaleknya. Banyak seperti itu, kayak Partai P3 aja, partai yang lama aja. Itu di dapil 2 Moroguri. Nah, itu tak diisi dia. Kosong. Banyak. Kalau ibaratnya kita jumlah sekarang berapa, Pak? Itulah yang sampai sekarang belum kita update ya. Belum diupdate. Masih dalam tahap verifikasi ya. Jadi gambarannya secara kita seperti itu. Ada juga Partai Perindo itu juga enggak 100% ada. Oke. Tahapan selanjutnya apa, Pak? Ya inilah oleh KPU mengenai pencalonan ya. Karena tahapan KPU tidak hanya pencalonan aja, data pemilih juga jalan ya. Sekarang sudah DPSHP ya. Itu untuk data pemilih, untuk pencalonan sendiri ya kan. Entar lagi mungkin ada masalah logistik juga. Sudah mulai berjalan semua, kita suka punya program masing-masing. Terkait yang caleg sendiri, tahapannya seperti apa sekarang? Kalau itu masuk pencalonan ya caleg ya. Nah, itu tadi hari ini adalah verifikasi administrasi bakal calon. Besok hasilnya kita sampaikan karena tanggal 19 sampai tanggal 21 kan. Itu schedule-nya untuk kita menyampaikan ke partai politik mengenai syarat verifikasi calon tadi. Nah, mungkin si caleg partai B ini caleg nomor 2 ini nama ini SKCK-nya belum ada gitu kan. Kasih tahu contohnya seperti itu. Atau ijazahnya belum digalisir dan lain sebagainya. Terus selanjutnya? Nah, itulah nanti partai politik kan memenuhi yang kita kurang-kurang itu kan, memenuhi kata KPU. Nah, KPU verifikasi lagi hasilnya benar tak seperti itu. Nanti ada tanggapan masyarakat juga. Ada tanggapan masyarakat jauh. Jadi cara nanti kita umumkan kan di CS daftar calon sementara itu partai ini. Nanti kalau udah situ biasanya banyak tanggapan masukan. Pak, si ini jasa palsu umpama kan. Karena KPU bukan kapasitasnya menentukan ini benar atau tidak. Palsu dan tidak sah itu ya. Maksudnya bukan sah tidak sah, palsu atau tidak palsu itu bukan wewenangnya KPU kan. KPU kan lembaga administratif aja. Kalau ijazah itu sudah dilegalisir sah itu udah sah kan. Antara KTP dan nama ijazah itu match ya. Itu udah betul juga. Nanti kalau ada yang antara KTP ya kan dengan nama ijazah tidak sama, kita verifikasi yang mengeluarkan ijazah ini benar Pak. KTP ini dengan ijazah Bapak yang dikeluarkan dari SMA ini benar Pak. Oh iya salah dulu saya kasih nama dengan kurang R ya. Bapak bikinlah surat pernyataan bahwa ijazah yang namanya ini sama dengan apa yang dalam KTP itu. Jadi kerja kita hanya kerja administratif aja. Nah, menentukan masalah ini palsu tidak palsu bukan kewenangan kita. Kewenangan KPU ya. Nanti diwarisi oleh pihak yang berwenang kan gitu. Nanti kita masuk tanggapan masyarakat. Dan lain-lain masalah ya biasanya. Tapi itu kan kita verifikasi, tidak kita makan mentah-mentah. Biasanya ada yang unsur fitnah dan lain sebagainya seperti itu. Berarti kapan kira-kira hasil update terkait total bacaleg yang akan ikut Pak? Tanggal 31 itu? Sebelum tanggal 31 kita tahu. Sudah tahu ya. Berarti nggak maksimal 480 orang berarti ya? Enggak. Karena kalau kita mengacu globalnya, kasarnya seperti itu logikanya kan, 16 parpol ya, kali 30 kursi yang disediakan di PSU umum ya tinggal ngalikan aja. Tapi realitanya tak seperti itu. Kayak dulu juga gitu, enggak penuh full. Partai-partai yang belum siap biasanya seperti itu. Semua kooperatif Pak terkait partai politik yang kooperatif.
semua persyaratan dari mereka komplit ya? Ya komplit, ya mungkin ada juga yang persyaratan calon itu kan. Persyaratan calon. Kejar dengan waktu kan, mungkin itu kan ada masa probation. Tapi yang syarat pencalonan. Dari hasil sementara ada nggak yang mereka yang terlibat kasus korupsi atau apa gitu? Itu belum terdeteksi oleh belum terdeteksi KPU. Tapi Parpol sudah menyatakan pernyataannya dalam formulir B3 itu bahwa caleg-caleg dari partai ini memang tidak terlibat kasus korupsi. Iya, 3 masalah itu kan, korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, untuk narkoba gitu ya. Nah, itu berarti kan dia sudah menjamin ya, menjamin bahwa kader-kader caleg dari partai ini yang diusung oleh partai itu tidak terjerat dengan tadi. Tapi dalam kenyataannya ulama ya kan, seandainya ada sisi partai politik itu nipu istilahnya kan, nipu atau berbohong gitu kan. Terus dimasukkan sudah menandatangani fakta identitas oleh partai politik itu, ternyata memang masih ada itu kan. Nah, mungkin kan nggak tahu nih partai itu dulunya tinggal di Jawa tahun sekian ya, itu contohnya.